Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Manda Rahmat Hussein Lubis, di mana channel YouTube ini akan membahas segala hal yang berhubungan dengan bisnis, marketing, dan juga manajemen. Baiklah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi dan sharing mengenai bisnis model Canvas. Nah, untuk teman-teman yang sudah terjun ke dalam dunia bisnis, tentu saja sudah tidak asing dengan istilah bisnis model kanvas, atau kalau di dalam bahasa Indonesianya model bisnis kanvas. Model bisnis yang menggunakan kanvas dan berisi beberapa elemen-elemen. Namun untuk mahasiswa, ya biasanya mahasiswa yang jurusannya manajemen atau jurusannya bisnis, ini nanti akan menemukan bisnis model kanvas dalam mata kuliah pemodelan bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba sharing-sharing supaya teman-teman punya gambaran mengenai apa sebenarnya bisnis model kanvas itu dan manfaatnya itu untuk apa ketika kita mau menjalankan sebuah bisnis. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai bisnis model kanvas, kita harus tahu terlebih dahulu bisnis model itu apa. Teman-teman boleh di stop dulu untuk berpikir kira-kira bisnis model itu apa. Monggo, saya kasih waktu sekitar 5 detik. Kira-kira apa sih ya bisnis model itu atau model bisnis itu? Kenapa kok munculnya bisnis model kanvas? Oke, sudah teman-teman ya. Saya akan coba sharing ya bisnis model. Saya mengambil kutipan atau cara pandang bisnis model dari sebuah buku yang berjudul Business Model Generation, di mana buku ini dikarang oleh Alex Osterwalder dan teman-temannya yang lain. Nah, di dalam buku tersebut, di halaman awalnya sebelum membahas lebih jauh tentang bisnis model kanvas, dia membuat sebuah kalimat di dalam buku tersebut besar terpampang, pengertian dari bisnis model. Nah, jadi kan sebelum jauh membahas bisnis model kanvas, kita harus tahu dulu bisnis model itu apa. Nah, di dalam buku itu menyebutkan bahwa bisnis model itu adalah sebuah gambaran tentang bagaimana organisasi, perusahaan, atau seorang pebisnis menciptakan sebuah value. Menciptakan sebuah value, memberikan value tersebut, dan kemudian mengcapture atau menangkap value tersebut. Jadi ada 3 poin penting di dalam bisnis model. Ketika teman-teman berbicara tentang bisnis model, maka ada 3 poin penting tersebut yang harus teman-teman pikirkan tentang bagaimana menciptakannya, bagaimana memberikannya, dan bagaimana menangkap nilainya. Nah, kemudian pertanyaannya, value atau nilai yang ada di dalam bisnis model ini sebetulnya apa? Beberapa orang mungkin menganggap value itu adalah sebuah manfaat, ya. Karena ketika dia ingin membeli sebuah produk, ini sebuah contoh kasus ya. Ketika dia ingin membeli sebuah produk, dia berbicara tentang nggak value for money, atau aduh value-nya kecil nih, atau wah ini bagus nih produknya, value-nya tinggi nih. Tetapi sebenarnya apa value itu? Apakah value itu memang sebenarnya adalah manfaat? Saya akan coba tunjukkan bahwa value itu adalah manfaat yang berbanding dengan pengorbanan. Jadi gini, ketika manfaatnya itu sangat tinggi dan pengorbanannya kecil, maka barang itu value-nya tinggi. Ketika barang itu manfaatnya sangat tinggi, bermanfaat banget nih, tapi pengorbanannya juga tinggi untuk mendapatkan barang tersebut, artinya value-nya juga kecil. Ya sama aja kalau kayak kita melakukan pembagian menggunakan angka gitu kan. Kalau pembilangnya besar, penyebutnya kecil, maka hasilnya akan jadi besar gitu. Nah sama juga dengan value. Ketika kita merasa manfaatnya itu sangat tinggi dan pengorbanannya itu sangat tinggi, maka value-nya itu kecil. Pengorbanan itu apa? Pengorbanan itu bisa seperti waktu yang kita
habiskan untuk mendapatkan barang tersebut ataupun uang yang kita habiskan untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, itu termasuk pengorbanan. Pain point-nya. Jadi kan kalau kayak kita mau membeli sebuah sesuatu, kita pasti membayarnya dengan uang. Nah, uang itulah pengorbanan. Kemudian ketika kita mau membeli sesuatu juga, kita pasti pergi ke suatu tempat. Nah, pergi ke suatu tempat itu jaraknya jauh atau tidak, ketika kita mulai merasa jauh, maka itu juga pengorbanan. Nah, itulah yang dimasukkan di dalam value. Ketika pengorbanannya tinggi, sementara manfaatnya juga tidak seberapa, maka value-nya akan sangat kecil. Saya akan coba berikan contoh. Nah, which one offer best value? Menurut teman-teman yang mana? Di antara keempat device ini, ada iPad, ada MacBook, ada laptop gaming, dan juga ada laptop yang bisa dilipat. Kira-kira value yang paling tinggi itu yang mana? Oke, coba dipilih dulu. Atau boleh di pause dulu videonya. Memilih mana yang paling value buat teman-teman. Oke, saya mulai ya menjelaskan. Jadi keempat device ini atau keempat produk ini itu value-nya berbeda-beda. Kok bisa berbeda-beda? Contohnya, ketika teman-teman adalah seorang desainer, maka akan membutuhkan laptop dengan spesifikasi yang tinggi. Ketika kita berbicara tentang laptop spesifikasi tinggi, mungkin ada laptop gaming dan juga ada MacBook di situ. Tentunya MacBook yang terbaru ya, yang spesifikasinya tinggi. Kemudian apakah seorang desainer hanya diam menetap di dalam ruangan saja untuk mendesain pekerjaannya? Tidak. Terkadang desainer bertemu dengan seorang klien dan harus meeting dan harus offering sesuatu, bertemu di satu tempat. Sehingga ketika membawa laptop gaming itu menjadi tidak efisien. Karena tahu sendiri ya teman-teman, laptop gaming itu bentuknya bongsor, besar, karena ada kipasnya ya. Sedangkan kalau MacBook kan lebih slim, tipis, dan juga elegan bentuknya. Dan kalau misalnya mau dibawa kemana-mana, dia sangat simple. Selain itu good look juga dilihat oleh orang-orang. Berbeda kalau kita membawa laptop gaming. Nah, itu menjadi pertimbangan seorang desainer juga. Jika saya menjadi seorang desainer, saya butuh spesifikasi yang tinggi, saya juga butuh tampilan yang slim, yang simple gitu. Jadi value yang paling tinggi mungkin di sini adalah MacBook. Kemudian berbeda lagi kalau misalnya saya bukan seorang desainer, saya hanya seorang digital marketer. Saya hanya butuh iPad untuk ketemu dengan klien, untuk mempresentasikan target-target pemasaran atau strategi pemasaran gitu. Saya nggak butuh laptop yang besar, saya nggak butuh laptop yang slim sekalipun. Saya hanya butuh sebuah iPad yang simple dibawa kemana-mana, nggak harus bawa ransel, cukup dipegang aja sudah bisa. Sudah berbeda itu value-nya. Berbeda lagi kalau misalnya seorang yang pekerjaannya sebagai kantoran ya, yang hanya biasa menggunakan Microsoft Office, Microsoft Word, atau Excel, atau PowerPoint gitu. Apakah butuh sampai menggunakan iPad? Apakah butuh sampai menggunakan MacBook ataupun laptop gaming? Saya rasa tidak. Dia hanya butuh menggunakan laptop yang biasa aja, spesifikasi standar. Menurut dia value-nya itu sudah sangat tinggi karena sudah sesuai. Daripada dia membeli MacBook dengan harga atau pengorbanan yang sangat tinggi, sementara value-nya juga tidak sebanding dengan yang dia dapatkan. Nah, itulah uniknya value. Jadi teman-teman kalau mau memulai sebuah bisnis, maka kembali pikirkan value apa yang akan ditawarkan oleh teman-teman kepada calon-calon pelanggan ataupun konsumen. Oke, ketika kita berbicara tentang bisnis model, maka kita sekarang masuk ke bisnis model Canvas. Di dalam bisnis model Canvas ini itu ada 9 elemen, teman-teman. Mulai dari customer segment, ada key activities, key resources, revenue stream, key partnership, cost structure, customer relationship, channels, dan value propositions. Nah, kalau digambarkan ya menjadi sebuah kanvas, ya namanya kanvas ya, artinya kalau bagi orang seni, kanvas itu yang digunakan untuk melukis atau menggambarkan. Nah, sama, kita juga akan menggambar sebuah elemen-elemen
ketika kita mau memulai sebuah bisnis. Pertama tadi ada customer segment kan. Apakah itu customer segment? Jadi kalau kita berbicara tentang customer segment, maka kita berbicara tentang siapa yang akan membeli produk kamu. Siapa yang membeli nanti kalau kita mau bikin bisnis? Tentukan dulu kira-kira siapa segmennya, siapa customernya. Karena yang namanya customer ataupun segmen itu berbeda-beda. Kedai kopi aja segmennya beda-beda. Ada segmen yang cuma datang buat menikmati secangkir kopi kemudian pulang. Ada segmen yang datang kemudian buka laptop berjam-jam dari pagi sampai sore baru pulang. Ada segmen yang datang cuma foto-foto, udah upload di story, udah upload di Instagram, baru pulang. Nah, itu segmennya sudah berbeda, pendekatannya juga nanti akan berbeda. Value yang kita tawarkan juga nanti akan berbeda. Lalu kita beralih ke value propositions, yaitu nilai apa yang akan kita tawarkan dalam produk tersebut. Kita sudah tahu customer segmennya, misalnya ternyata segmen kita adalah orang-orang yang kalau datang ke kedai kopi itu buka laptop, ngerjain tugas atau kerja selama berjam-jam dari pagi sampai sore. Kira-kira value apa yang perlu kita tawarkan, teman-teman? Ya, value-nya misalnya bisa berupa menu makan siang atau menu snack kan. Karena ada beberapa kedai kopi yang memang tidak menyediakan menu makan siang ataupun menu snack karena memang targetnya bukan orang yang berlama-lama di kedai tersebut. Selain menu juga mungkin kecepatan WiFi itu dibutuhkan supaya orang mau betah berlama-lama di situ. Itu value. Setelah value ada channels. Channels itu berbicara tentang bagaimana caranya agar produk sampai ke pelanggan. Ya, dengan menggunakan strategi pemasaran misalnya. Pemasarannya melalui apa? Bisa menggunakan sosial media, bisa menggunakan website, ataupun secara pemasaran tidak menggunakan digital pun bisa. Lalu customer relationships, tentang bagaimana caranya menjaga hubungan dengan pelanggan atau konsumen. Kita sediakan CS, customer service yang ada di sosial media. Jadi kalau ada orang yang follow, kemudian tanya-tanya tentang produk kita, di situ sudah standby CS-nya untuk memberitahu produk kita. Lalu kita berbicara tentang revenue stream, tentang bagaimana bisnis kita menghasilkan uang. Ada banyak bisnis model yang kita temui sekarang, misalnya aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kita. Kita lihat awalnya memang gratis, kemudian kalau kita mau mendapatkan fitur-fitur premiumnya baru berbayar. Nah, itu salah satu contoh bagaimana cara mendapatkan revenue. Dia memanfaatkan revenue-nya dari fitur premium, sementara fitur standarnya adalah gratis gitu. Tentunya fitur premium harus lebih banyak fiturnya ya, lebih banyak keunggulannya dibanding fitur standar. Lalu ada key activities, tentang apa aktivitas utama dalam bisnis untuk mengantarkan nilai. Dan sumber dananya nanti, ada sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan nilai. Kalau kedai kopi tadi kira-kira apa sumber dayanya? Ya seperti baristanya, kemudian modalnya, kemudian mesin-mesin kopinya, seperti itu. Lalu ada siapa rekan bisnis kerjasama kolaborasi untuk menghantarkan nilai. Karena kita kedai kopi misalnya ya, siapakah rekanan yang bisa diajak kerjasama? Ya, supplier kopinya, kemudian supplier bahan-bahan makanannya, itu bisa jadi key partners kita. Lalu ada cost structure, biaya-biaya apa yang akan dikeluarkan ketika kita akan memulai sebuah bisnis. Ya, mulai dari biaya listrik, biaya air, kemudian gaji karyawan, kemudian biaya sewa, dan juga biaya yang lain-lain. Nanti harus kita perhatikan lagi biaya-biaya apa yang akan keluar. Karena nggak mungkin kan ketika kita akhir bulan, ternyata ada satu biaya yang belum terbayarkan, sehingga merusak yang namanya arus kas kita. Nah, ini adalah 9 elemen yang ada di dalam model bisnis Canvas. Ini sangat berguna ketika teman-teman ingin memulai sebuah bisnis. Teman-teman jadi punya gambaran, oh ternyata ada 9 elemen penting ini yang harus saya perhatikan ketika saya mau memulai sebuah bisnis. Entah itu bisnisnya konvensional ataupun bisnisnya digital. Ketika teman-teman mau membuat sebuah produk digital seperti aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana Apple
di dalam bisnis model Canvas. Ya, kita lihat customer-nya Apple itu adalah orang-orang yang premium ya, menengah ke atas, maka value-nya juga harus sesuai. Dia menawarkan prestige. Begitu juga dengan channel, customer relationship, dan elemen-elemen lainnya. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Untuk pembahasan lanjutannya yang lebih dalam, kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis video ini, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.